Oke, pada sudah ready sih, masih tetap bergabung di kegiatan ini. Kita akan langsung memasuki season kedua. Jadi workshop daring desain e-learning mandiri, praktik baik WFH pendidik dan tool-tool alternatif pendukung LFH. Ini hari ke-10 dan season kedua. Tadi mungkin season pertama sudah diperkenalkan oleh Pak Hairudin tentang Microsoft Teams. Nah, sekarang kita akan coba memperkenalkan atau mungkin menyajikan LMS alternatif yang disediakan Google gratis, Gavi, jadi Google Apps for Education. Saya akan coba berkolaborasi ini dengan Pak rekan saya, kebetulan sama-sama fisika ini, MGMP Fisika, Bapak Kadek Darsike Ariante dari DSMA Negeri Bali Mandara. Mungkin nanti saya akan perkenalkan tentang pengenalan GAPI, kemudian nanti beliau lebih lanjut di praktik baik penerapan yang sudah beliau laksanakan di SMA Bali Mandara. Oke, saya lebih ke demo. Kebetulan tidak menyiapkan PowerPoint karena memang idenya mau menampilkan demo. Saya akan tampilkan langsung dari website. Uh, Untuk GAPI ini sebenarnya sih sudah 2016 2017 ya. Sudah booming sebenarnya. Jadi Google for Education. Saya pribadi sebenarnya sudah sempat daftar, sudah sempat menggunakan, bahkan sempat saya pakai penelitian dengan Google Classroom-nya. Cuman dari ya buat 2016 2017. Cuman dari teman-teman setelah saya coba sharing dengan teman-teman di sekolah, coba saya terapkan untuk digunakan di sekolah, kurang mendapatkan respon sehingga jalan sendiri. Bahkan ya mohon maaf lah, syarat utamanya kan harus website SCHID harus ada. Saya sudah mendaftarkan sampai berhasil. Cuman karena tidak dimaksimalkan akhirnya websitenya hilang. Oke, saya sharing tentang tahapan untuk mendapatkan akun GAPI sama dengan tadi yang di sharing lewat Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams mungkin ada jalurnya sama sebenarnya. Kalau di Indonesia itu ada tim uh, yang bekerja sama untuk dengan Google yang bisa mengaktifkan atau mendaftarkan. Nah, kalau di Microsoft ini mungkin salah satu yang diajak kerjasama adalah IGI. Sehingga ada tim IGI yang ini sudah dibuatkan kanal untuk Microsoft. Di Google juga udah ada juga sebenarnya tim dari kanal kami di IGI yang siap membantu. Oke, saya ambilkan dari webnya langsung. Ini beberapa teman yang sudah sharing. Nah, ini syarat untuk mendaftarkan GAPI juga hampir sama dengan Microsoft Teams tadi. Jadi ya, kalau di Microsoft Teams salah satu kelebihannya bisa berbasis organisasi. Jadi yang organisasi salah satu contohnya IGI bisa memanfaatkan. Kalau di GAPI mungkin yang pendaftarnya harus SCHID. Salah satunya harus punya website atau domain sekolah dengan SCHID. Nah, kalau teman-teman mau memanfaatkan itu, silakan itu dikejar dulu. Kemudian tahapannya ini ada 3 tahapan. Di registrasi sekolah dulu, Bapak Ibu bisa meregistrasi. Jadi dengan ini mengisikan data, saya buka aja. Kemudian setelah menyiapkan domain gininya ya, di sini diminta. Jadi ini ada registrasi sekolah, kemudian nanti ada verifikasi domain. Kalau ini mungkin lama, tapi kayaknya kita akan diberi waktu 14 hari. Nah, ini yang agak lama kalau di Google. Kalau di Microsoft Teams kalau sudah gini langsung aktif. Nah, yang diperlukan saya langsung ke bawah. Salah satu, nah ini. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi formulir.
nama, kemudian institusinya. Nah, ini yang penting website sekolah. Ini di sini diminta website untuk pendidikan. Nah, kalau saya sih belum nyoba yang lain. Kalau yang SCHID pasti langsung sukses. Kemarin saya nyoba igibali.or.id, ternyata gagal. Harus ke organisasi intinya dulu, di pusat dulu. Nanti Bapak Ibu diberi waktu 14 hari untuk uji coba sambil memverifikasi ini domain yang Bapak Ibu tawarkan. Oke, lanjut. Nah, ini syarat pertama. Jadi Bapak Ibu mengisikan gini, gratis penuh. Ini dari gininya akan ada, tidak dikenakan biaya. Tidak ada kena biaya. Jadi yang Bapak Ibu perlukan adalah syaratnya mengisikan data, kemudian menyiapkan domain SCHID. Nah, untuk SCHID-nya ini yang Bapak Ibu perlu siapkan. Nah, kemudian nanti ada verifikasi domain. Jadi ini ada verifikasinya dari tim. Sambil itu Bapak Ibu bisa uji coba sebenarnya. Nah, kemudian mungkin saya tambahkan prasyarat sudah mungkin. Itu yang dari awal, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang berminat kami siap bantu. Tetapi untuk domain SCHID yang perlu Bapak gini kan memang ada syarat-syaratnya. Salah satunya mengisi apa namanya, ini ada, saya bantu. Bentar. Ya. Nah, ini untuk memasukkan gini nanti. Jadi setelah Bapak Ibu berhasil, nanti proses memang perlu ada 3 cara Bapak Ibu verifikasi domain. Anggaplah ini Bapak Ibu sudah punya hosting domain ya. Jadi kalau bahasa saya seperti ini. Bapak Ibu punya website, nah website ini akan dicek oleh Google. Caranya ngecek, dia menyematkan satu link ke website Bapak Ibu. Jadi dia nggak punya sistem sih, saya bilang seperti itulah, mungkin nih teman-teman IT ngerti. Dia tinggal bener nggak websitenya aktif, itu jangan-jangan Ibu hanya daftar doang, nggak ada websitenya, gitulah bahasanya. Ada nggak link saya di sana gitu, kalau bahasa saya. Ini mohon maaf kalau saya bahasa buka aja. Website sekolah saya udah nggak ada, tetapi ternyata setelah saya cek bulan lalu, saya kira eh, Google Classroom saya udah hilang karena website kami yang di sekolah udah tidak diaktifkan kembali. SCHID-nya udah tidak diperpanjang. Mungkin karena tidak ada yang mengelola, dianggap tidak penting. Padahal ya ini karena dari 2 tahun lalu tidak ada yang gini. Ternyata bulan lalu atau awal semester saya cek, ternyata Google Classroom-nya masih aktif. Walaupun website saya udah tidak ada. Berarti hanya dipakai untuk verifikasi aja. Mungkin nanti bisa disiasati lah, dibuatkan domain dulu. Oke, itu caranya ada 3 nanti. Jadi mengirimkan atau ada linknya, ada filenya yang perlu diupload ke sini, ada menambahkan HT akses dan seterusnya. Nah, itu silakan nanti diserahkan ke teman-teman IT lah, atau nanti kami bantu dari tim. Mungkin Pak Darsike juga siap membantu nanti. Kalau Bapak Ibu sudah punya SCHID, sudah siap dipakai, websitenya aktif, mohon diaktifkan, jangan sampai hanya nama saja. Karena saya yakin kok Google-nya pasti ngecek ini aktif enggak gitu. Nah, begitu Bapak Ibu lolos verifikasi, nah, nanti akan mendapatkan domain seperti ini untuk mengkondisikan seperti Microsoft Teams. Nah, nantilah ke Pak Darsikenya yang masuk. Jadi sudah bisa masuk ke sistem di sini, Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan fasilitas Google penuh, termasuk salah satunya Google Classroom. Mungkin kemarin sempat saya singgung, kalau saat ini mungkin Bapak Ibu Google Classroom-nya karena domainnya atau akunnya pakai Gmail, akunnya pakai gini sendiri, mungkin LMS mandiri klasikal, hanya kelasnya Bapak Ibu. Belum terintegrasi dalam sistem sekolah. Sama dengan Microsoft Teams tadi, kalau kita udah buatkan sistem sekolah, berarti monitoring dan controllingnya akan gampang di sana. Jadi
guru-guru yang menggunakan Google Classroom, kalau mungkin diwajibkan semua, udah semua akan terintegrasi dalam satu gini. Dan dia emailnya bukan lagi Gmail, akan mengikuti domain. Seperti saya misalnya dekmap@semantia STHID. Jadi sebenarnya kami udah punya, cuman saya tidak memanfaatkan secara maksimal. Jadi itu kalau saya udah gini sebenarnya. Jadi senantiasa udah punya. Tinggal mungkin nanti kalau teman-teman saya bisa dikondisikan di sekolah, Stongkare bisa. Jadi nanti Bapak Ibu punya email khusus. Sama dengan tadi, silakan didaftarkan dulu teman-teman di sekolah, kemudian kasih domainnya dan seterusnya. Nanti mungkin Pak Darske sharing kalau gini. Nah itu mungkin yang awal. Nanti tinggal Bapak Ibu silakan menindaklanjuti kalau memang berminat, kami siap bantu. Oke, sekarang saya langsung sharing praktik baik dari Pak Darsike di SMA Bali Mandara. Bentar, belum. Oke, dia nggak aktif. All participants are unmuted. All participants are muted, and they can unmute themselves. Pak Darsike on mic dulu. Ya, masuk. Oke, sekarang ini kan kita lanjut ke praktik baik dari SMA Bali Mandara berkaitan dengan memanfaatkan aplikasi dari Google atau Google App for Education. Bentar, saya pindahkan ke sini. Sudah, silakan diambil alih. Oke, sudah? Oke, sudah. Ya. Oke, sepenuhnya silakan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Dekmap atas kesempatannya. Jadi saya akan mempresentasikan sedikit tentang Google Apps for Education yang kami lakukan di SMA Negeri Bali Mandara. Jadi mohon maaf slide-nya agak tidak begitu bagus dan sebagainya. Tadi mendadak hamin 2-3 jam dikontak oleh Pak Dekmap. Tapi kami terima kasih pada Pak Dekmap dan juga teman-teman dari IGI untuk men-sharing ini. Jadi kami hanya mempraktekkan apa yang kami punya seperti itu. Nanti kalau teman-teman ada yang mungkin lebih advance tentang pemanfaatan GAVE ini, bisa kita sharing bersama-sama. Google Halo. Suaranya mungkin agak putus-putus nih, Pak. Harapan yang akan melakukan di SMA Bali Mandara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dekmap tadi, bahwa memang syarat utama untuk menjadikan sekolah masuk dalam Google for Education itu harus memiliki domain web. Tes, cek. Ya, seperti itu. Nah, ini GAVE ini saya dapatkan informasinya tahun 2018 Pak Dekmap. Waktu itu saya ikut di GSS Indonesia tahun 2018 di JCC. Jadi biasanya kalau GSS itu kan ada pamer
Pak Darsike. Halo, Pak Darsike. Pak Dek. Halo, Halo, Pak tes Dek tes Darsike. ya. Bisa, Pak. Oke, oh ini pakai dua gini ya. Untuk Oke, saya kalau pakai Anda dua. yang aktif videonya dimatikan. Videonya dimatikan Gimana? aja, tangguhkan. Ini mungkin video dimatikan. Oke, oke, sip, sip. Saya pakai yang lagi satunya aja. Tapi screen-nya yang di laptop aja. Saya kira bisa ya. Kalau gitu ini. Ya oke, boleh boleh. Ini 2018 saya ketemu dengan teman-teman di Google waktu itu untuk membicarakan tentang ini GAVE ini. Lalu saya ikut mendaftar dan sampai di rumah saya langsung eksekusi karena istilahnya website atau domain sekolah sudah ada. Dan kami yakin Bapak dan Ibu di Bali terutama dan juga sekolah-sekolah lain di luar Bali itu mempunyai website sekolah. Saya yakin. Jadi cukup gampang Bapak dan Ibu. Kalau sudah punya website sekolah bisa nanti ditanamkan di sana GFM-nya. Jadi Bapak dan Ibu, syarat-syarat untuk memperoleh domain sekolah nanti mungkin tim IT-nya sudah tahu. Di sini yang jelas ada NPSN, KTP kepala sekolah, KTP penanggung jawab IT, ada surat kuasa dan lain sebagainya. Nanti domain ini Bapak dan Ibu disesuaikan dengan nama sekolah Bapak dan Ibu. Jadi kalau di saya di sini, nah di sini ada usmanbalimandara.sch.id seperti itu. Oke. Pak Demet bisa disetting untuk share screen di luar PowerPoint ini? Select item. Oke, semuanya ya. Oke, sip. Bisa terlihat websitenya? oke, bisa lanjut. Bisa ya? Oke. Oke, siap. Jadi Bapak dan Ibu wajib mempunyai domain ini yang saya highlight. Misalkan semantiara.sch.id atau apalah misalkan, silakan itu harus punya. Kalau tidak itu nanti seperti yang disebutkan Bapak Dekmap akan trial selama 14 sampai 15 hari. Nah, kalau sudah itu punya, Bapak dan Ibu siapkan ini akreditasi sekolah, NPSN lagi, beberapa contoh ijazah siswa, satu saja, satu contoh piagam penghargaan yang diperoleh siswa, domain sekolah, nama lengkap, alamat lengkap sekolah, nomor telepon penanggung jawab, dan email penanggung jawab. Mungkin kepala sekolah atau tim IT di sana yang perlu disiapkan. Jadi langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu silakan masuk di sini gsuite.google.com. Nah, di sini dia akan ada tampilan seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu start free trial aja nanti kalau mau coba-coba. Nah, ini akan ditampilkan formulir isian tentang institusi Bapak dan Ibu. Jadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya website sekolah, silakan saja langsung diisi ini. Ya, di sini apakah primary or secondary atau higher education. Lalu silakan diisi. Ini misalkan ini dummy ya. @semanbaturinggit.sch.id. Misalkan namanya adalah dekmap@semantiara.sch.id. Diisi password untuk adminnya sebagian. Nah, ini 14 hari dapat trial untuk coba-coba.
Nah, lalu silahkan masuk. Nah, Bapak dan Ibu akan mendapatkan email yang sudah didaftarkan di sini. Jadi ada request for Google App Education Upgrade. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada nanti beberapa formulir isian yang harus dilengkapi. Dilampirkan formulirnya, dilampirkan juga video tutorialnya. Nah, jadi video tutorialnya ada di sini. Seperti itu. Nah, tampilan Google Admin seperti ini. Ini yang saya punya. Ya, mohon maaf. Nah, di sini ada tampilannya. Saya buka secara langsung di sini. Oke. Ini harus terkunci. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan mendapatkan email berekstensi nama sekolah Bapak dan Ibu. Halo? Berekstensi nama sekolah Bapak dan Ibu. Misalkan di sini adalah darsike@semanbalimandara.sch.id yang di sini ya. Tergantung Bapak dan ya ini kelebihannya Bapak dan Ibu. Jadi kalau di Google kita buat email, biasanya kan apa yang kita mau ada disarankan oleh Google ini atau sudah ada yang punya. Nah, kebetulan karena ekstensinya sudah kita punya sendiri, misalkan dianayusa@sman1busungbiu.sca.id gitu misalkan. Bisa sekenah kita, bisa semau kita. Nah, itu. Sudah aktif, kalau sudah aktif tampilannya seperti ini bagi yang admin. Kebetulan di sini kita adminnya. Keunggulannya apa di sini Bapak dan Ibu? Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah sebagai admin nanti bisa membuatkan akun ke seluruh warai sekolah di sini. Jadi bebas kita buat akun. Kalau banyak nanti tinggal di gini aja Bapak dan Ibu, upload usernya pakai Excel. Kalau satu-satu silahkan. Nah, jadi misalkan sekarang saya bisa daftarkan misalnya Pak Dekmap misalnya. Jadi dekmap@semanbalimandara.sch.id gitu. Cepat Bapak dan Ibu, tidak lama. Nanti saya kirim gitu passwordnya dan sebagainya. Nah, kalau sudah terdaftar, keunggulannya apa? Di sini kolaborasi data lebih terintegrasi seperti yang disebutkan tadi, ada Google Classroom dan lain sebagainya. Yang kedua, ini yang paling populer di sekolah kami, yaitu Google Drive Unlimited, Bapak dan Ibu. Jadi Google Drive saya itu sudah storage 231 GB. Nah, nyimpen apa misalkan. Kalau yang Gmail biasa itu 15 GB. Kalau mau lebih bayar. Nah, kalau pakai domain sch.id, maka drive Bapak dan Ibu sementara tidak ada batasannya di sini. Jadi 231 GB. Tidak ada batasannya. Kadang-kadang ada yang sampai 5 terabyte. Ya. Kalau di sini belum sih, sampai ini baru 231 GB dan bisa terus. Itu digunakan untuk menyimpan berbagai data-data yang Bapak dan Ibu simpan. Asal jangan film Korea aja. Ya, itu nanti akan banyak nanti. File-file di sini digunakan untuk menyimpan, kalau kami di sekolah itu beberapa RPP semua guru. Selanjutnya adalah data-data foto-foto siswa, foto-foto dokumentasi sekolah, itu kan cukup banyak ya. Nah, kalau itu disimpan di drive terbiasa, nanti penyimpanannya harus buka komputer sekolah dulu.
kalau keadaan libur kayak gini, komputer sekolah nanti dibawa ke ruang kepala sekolah, repot lagi. Nah, kalau pakai Google Drive, siapa saja bisa buka yang bisa terafiliasi. Jadi fungsinya menyimpan foto-foto sekolah. Tes, cek, tes. Halo? Tes, cek. Nah, nanti lanjut. itu digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting sekolah. Ya, terutama yang memerlukan file size besar seperti foto kegiatan sekolah dan dokumentasi video kegiatan sekolah. Itu. Selain itu, Bapak dan Ibu, halo, tes, cek, halo, Ya, lanjut. tes, Sudah sip. bisa. Bisa. Selain itu, Bapak dan Ibu, integrasi Google Drive ini juga bisa dimanfaatkan di laptop Bapak dan Ibu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kan punya file penting nih. File penting yang harus diupload. Contoh, akte tanah, ijazah, file-file apa itu untuk PNS. Nah, itu misalkan. Nanti mohon maaf, kalau rumah ibu kebakaran, filenya hilang bagaimana? Nah, ini scan-nya bisa diupload di sana secara otomatis. Selain itu juga file RPP Bapak dan Ibu bisa dimanfaatkan di sini. Nah, di sini saya pakai Google Sheets. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya email biasa, kan 15 GB. Kalau hanya untuk foto dan dokumen, saya kira bisa, tetapi kurang juga. Nah, ini saya synchronize semua file yang ada di komputer saya yang penting. Ada berupa foto, ada juga berupa file dokumen-dokumen penting. Di sini juga ada buku e-book yang besar. Nah, itu. Nanti itu bisa Bapak dan Ibu upload di drive yang di sini. Manfaatkan ini. Jadi sangat berguna sekali bagi saya terutama untuk menyimpan file-file ini. Karena kebetulan unlimited. Nah, fungsinya di sini apa Bapak dan Ibu? Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu kebetulan lupa dokumennya di mana, RPP-nya gimana, bisa saja Bapak dan Ibu buka di mana saja, kapan saja, asal terhubung dengan koneksi internet. Jadi minta apa RPP apa cepat jadinya. Jadi tidak perlu harus mengambil buka laptop dan sebagainya. Melalui Android Bapak dan Ibu bisa. Nah, itu salah satu keunggulannya adalah support untuk semua Android. Ya, jadi saya yakin di setiap kita istilahnya punya Android, pasti ada drive-nya. Nah, selain Google Drive, Bapak dan Ibu, kalau sudah aktif melalui Google for Education, ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Di sini ada halo? Ya, di sini ada khusus juga ada email, ada chat, ada Google Meet. Nah, Google Meet ini digunakan untuk conference seperti tadi dari Microsoft Teams kalau misalkan yang pakai Office 365. Ada juga banyak di sini Bapak dan Ibu. Ada juga Google Classroom. Ada juga Jamboard yang terintegrasi. Nah, ini sangat membantu siswa dan juga kita sebagai guru dalam pembelajaran. Di sini juga ada Google Site. Nah, jadi ada Google Site yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk membuat website. Nah, saya kira teman-teman IGI sudah biasa ini. Satu guru, satu Google Site itu. Ada itu singkatannya apa itu, Pak Yasdike pasti tahu.
Seperti itu praktek baik yang sedang kita lakukan. Di sini jumlah user sekitar 500-an. Jadi sesuai dengan jumlah guru dan siswa. Kita bisa generate usernya. Nah, untuk mencocokkan itu antara Google dengan website Bapak dan Ibu harus masuk ke S panelnya. Nah, seperti tadi oleh Pak Dekmep. Ini agak sedikit tricky. Jadi mungkin bantuan dengan tim IT-nya. Nanti kalau Bapak dan Ibu berminat untuk mencocokkan antara Google. Oke, seperti itu. Nah, jadi harus ada domainnya. Bapak dan Ibu harus masuk ke akar-akar websitenya istilahnya. Oke. Untuk sinkronisasi atau mendaftarkan domain Bapak dan Ibu ke Google for Education, mungkin nanti secara personal, karena ini sedikit tricky dan agak teknis sekali. Nah, pengalaman saya waktu mendaftarkan ini hampir seminggu 2 minggu lah untuk mematchkan atau memastikan Google benar-benar sudah mengetahui website kita dan benar-benar ini adalah sekolah, seperti itu. Karena di sini memasukkan kode-kode HTML dari Google. Itu saja Pak Dekmep. Nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan. Halo? Ya, halo. Pak Dekmep, halo? Ya, cek satu. Baik, teman-teman, itu mungkin dari yang disampaikan Pak Darsike tentang praktik baik yang sudah dilakukan di SMA Bali Mandara. Lebih lanjut nanti Bapak Ibu sudah paham ini, teman-teman sudah banyak menggunakan. Sehingga langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan fasilitas Google Unlimited, sudah dibilang tadi. Dari Google Drive sudah unlimited, termasuk Google Classroom. Sehingga Google Classroom Bapak Ibu kan sudah pahami. Google Classroom sudah terintegrasi nanti. Jadi drive-nya tertata rapi untuk sekolah, sehingga monitoring dari sekolah, kalau mungkin saya bisa sharing panel adminnya. Ntar saya tambah ginikan dulu. Ya. Oke, ini mungkin masih saya gini ya, sebentar. Sudah pindah. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu berhasil, nanti Bapak Ibu sudah punya mungkin dibilang admin dari gininya ya, tampilan termasuk konsol admin. Itu mungkin bahasanya. Jadi ini konsol admin dari G Suite-nya, G Suite. Kita udah punya bisa mengontrol Google sistem Google kita di sekolah. Mungkin kalau saya bilang mirip-mirip dengan LAK nanti. Kalau LAK kan udah jadi satu sistem ya. Di sini juga demikian, udah jadi satu sistem. Semua aplikasi Google sudah bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam satu pengelolaan. Kalau sementara ini mungkin terpisah-pisah ya. Google Calendar, Google ini udah jadi satu paket gini. Bentar, audionya. Oh, mungkin Pak Darsike. Oke, mohon maaf Pak Darsike, agak Pak Darsikenya agak berisik audionya. Oke, kembali. Jadi begitu Bapak Ibu berhasil, saya tambahkan gininya Pak Darsike, berhasil kemudian sudah diverifikasi, nanti Bapak Ibu bisa masuk atau memiliki konsol admin seperti ini.
Kemudian Bapak Ibu bisa membuat grup, mungkin langkah pertama sih memasukkan user dulu. Nah ini kelas saya yang di Google Classroom. Kemudian dan fasilitas lain yang perlu ditata sedikit. Ini ada admin. Jadi sama dengan LMS yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada yang Pak Darsike, mohon maaf saya mute dulu ya. Agak dengung. Oke, kembali. Jadi sama persis dengan yang saya sampaikan kemarin. Jadi untuk penyediaan LMS ini memang memang perlu tim IT. Jadi penyediaan maintenance. Jadi maintenance-nya ya IT yang mungkin paham lebih lanjut di sini. Seperti tadi mungkin perlu ke website-nya. Kalau memang Bapak Ibu sudah expert, sudah paham, mungkin seperti Tiang yang suka ngoprek-oprek bersama dengan Pak Darsike ini, sekedar masuk sudah bisa sih. Cuman secara detail kalau mungkin saya tidak terlalu paham. Akan lebih maksimal kalau tim IT yang bekerja, Bapak Ibu tinggal menyiapkan atau menunggu sistem siap. Jadi setelah tim IT bekerja sampai dengan pendaftaran sudah berhasil, selanjutnya juga admin web. Nah di sini perlu peran serta kurikulum dan ini stakeholder. Ada ini penyediaan gedung ini silakan dikelola dengan baik. Ini saya kira bisa jadi satu laporan lengkap sekolah ini. Saya juga belum begitu masuk ke sistem-sistemnya karena 2017 sempat saya pakai penelitian, sempat saya sharing, cuman mohon maaf respon dari teman-teman juga belum begitu bagus sehingga jalan sendiri. Syukurnya dapat penanya hibah ya lumayan dapat hibah penelitian Google Classroom ini. Jadi saya sudah memanfaatkan ini. Dan ini kalau dimaksimalkan akan jadi satu sistem pengelolaan sekolah yang sangat baik, sehingga seperti tadi kembali monitoring, kemudian controlling, supervisi udah jalan di sini. Oke, kemudian kalau statusnya Bapak Ibu sebagai guru, udah tinggal bermain di Google Classroom. Tetapi login Google Classroom bukan lagi Gmail, tetapi menggunakan akun seperti tadi yang disampaikan Pak Darsike tadi. Bapak Ibu akan didaftarkan dengan akun khusus dengan menggunakan domain kita sendiri. Sekolah sendiri sudah punya akun sendiri ya, emailnya sudah mantap benar ini, seperti saya contohnya dekmap@semantiara.sch.id, seperti Pak Darsike tadi darsike@semanbara.sch.id. Wah keren, bukan lagi Gmail. Nah itu nanti login Google Classroom sudah menggunakan itu. Karena sudah Google Classroom menggunakan itu login, ini sudah terintegrasi, guru-guru yang pakai sudah terintegrasi semua dalam satu sistem sekolah. Jadi seperti itu yang mungkin kami perkenalkan. Ini berkolaborasi dengan Pak Darsike. Itu yang bisa kami sharing, mungkin istilahnya mendampingi dari Microsoft tadi. Sekarang juga di Google ada pilihan lain. Silakan mungkin Bapak Ibu, mungkin kalau ada mau bertanya, silakan di Google Chat. Yang tambahkan sedikit Pak. Oke, silakan Pak Darsike tambahkan. Jadi terkait dengan emailing ini, jadi memang agak perlu kita bagi teman-teman. Kalau teman-teman punya email sekolah, itu digunakan khusus untuk keperluan sekolah. Jangan untuk Shopee, Tokopedia, apa lagi Lazada itu kan biasanya masuk di email yang Gmail itu. Itu biar nggak nyampur gitu. Nah dari manajemen teman-teman dalam persuratan elektronik, kalau sudah punya yang organisasi, gunakan untuk yang itu. Kalau yang resmi itu. Tapi kalau untuk beli online ya gunakan yang Gmail biasa biar tidak campur aduk sudah. Itu aja sih tips dari kami. Terima kasih. Satu lagi Pak Darsike mungkin bisa nampilkan karena ini akun saya enggak aktifkan kemarin ya. Jujur aja ini tahun lalu karena saya nganggap sudah hangus karena tahun lalu tidak diperpanjang Semantiara SCID, websitenya udah mati. Saya kira akun Google Classroom saya ikut mati, ternyata
begitu awal tahun lalu saya coba ngoprek masih aktif, makanya ini saya juga terkejut nih. Ini tampilan laporan di Classroom. Mungkin kalau Pak Darsike yang gini bisa menampilkan ya biar lebih kelihatan. Kalau saya ini kosong semua karena belum jujur aja saya anggap udah mati ini. Baru awal Januari lalu karena situasi ini saya buka-buka masih aktif. Silakan mungkin Pak Darsike kalau ada tampilan di laporan ya. Di laporan bisa ditampilkan laporan, kemudian di Classroom. Kita akan bisa melihat sini. Kalau Classroom-nya sudah terintegrasi, bisa melihat kelas yang aktif siapa, kemudian kelas yang dibuat, kemudian post yang dibuat oleh pengajar apa saja, termasuk oleh siswa. Coba Pak Darsike bisa di-sharing? Ya, coba saya lihat dulu. Oke. Nah itu teman-teman, jadi kalau staf pimpinan atau mungkin stakeholder lembaga ini udah bisa ngontrol di sini. Bagaimana sih laporan perkembangan di Google Classroom-nya? Udah bisa lihat di sini. Jadi yang dibuat siswa ini bisa di-download langsung hasilnya. Ya seperti kemarin mungkin dari Dinas Pendidikan minta laporan, udah tinggal di-downloadkan, kirim, selesai. Di Microsoft Teams juga sama. Bapak Ibu pilih mana yang mau dipakai, silakan, kami coba memfasilitasi. Cuman di sini seperti tadi kelemahannya verifikasi domain cukup lama. Jadi agak lama di sini. Saya belum tahu Microsoft Teams, coba kita akan gini kan, kalau di sana cepat ya manfaatkan itu aja. Karena waktu kita terbatas ini. Tapi kalau Bapak Ya, Ibu bisa Pak. Bisa, oke. Yang sharing. Bentar. Kok ada dengung Pak? Kayaknya mic yang lagi satu. Nih, presenternya saya pindahkan. Ini biar ini teman-teman yang di Oke, sudah Pak. Kalau di Classroom ini internet saya masih agak lambat nih Pak. Oh ya. Ya mungkin di aplikasinya. Ya, silakan. Oke, coba sudah di-sharing Pak. Ya, ini agak terputus ya. Oke, sambil menunggu. Ya, silakan Pak Darsike. Ya. Sini ada beberapa. Jadi traffic penggunaannya bisa kita gunakan dan juga kita lihat. Ada Drive. Bisa kita download. Ada juga yang Classroom. Nah, di sini ini katanya seperti itu. Bapak dan Ibu, dalam penggunaan Google ini mungkin dari pihak staf dan juga guru minimal ada sebagai admin. Contoh misalkan ada guru yang menangani itu dan juga staf sebagai operatornya, sehingga manajemennya bisa lebih bagus lagi, seperti itu. Hampir seperti Dapodik lah. Jadi kalau di kami Dapodik itu di-maintain oleh 2 orang. Jadi 1 operator, 1 lagi di guru, sehingga data-datanya itu bisa disinkron. Artinya terharmonisasi lah, seperti itu. Penggunaan Drive ini biasanya digunakan oleh misalnya di staf TU kami. Di KTU biasanya seluruh persuratan dimasukkan di sini, lalu kita buka melalui Drive, sehingga tidak perlu copy surat lagi dalam disposisi. Itu sih penerapannya Pak. Oke, ya ini kelasnya, silakan lanjut. Ya, seperti itu. Jadi dalam Google Classroom tampilannya hampir sama dengan
Google yang versi free seperti itu. Cuma harus nanti ini termanage nanti dengan akun guru-guru yang lain. Seperti itu, Pak dan Ibu. Untuk di kami penggunaan Google Classroom digunakan hanya untuk file-file sharing, Pak. Jadi fungsinya hanya untuk istilahnya file-file yang besar, ya. Jadi sharing file seperti itu. Ya. Ya. Jadi lebih ke blended ya. 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 Siap. Oke, rasanya itu jadi tambahannya. Untuk Google Classroom mungkin kita tidak jelaskan lagi lah, teman-teman mungkin sudah. Saya kira sudah bisa. Sudah bisa banyak udah menggunakan. Kita lebih ke awalnya aja. Apalagi tadi udah di sharing ya. DKP ini bukan hanya untuk Classroom aja. Tadi pengelolaan persuratan, dokumen dan lain-lain. Baik, rasanya itu kita langsung ke diskusi ya. Ambil lanjut. Oke, ada beberapa pertanyaan. Sebelum lanjut, saya bacakan dulu. Untuk token presensi session 2 WIB 134202. Lagi WIB 13 atau 134202. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan. Pak Darsike mungkin nanti bantu jawab. Izin dari atas dulu ya. Putus ya. Izin bertanya, kami kan dari SD tidak memiliki tim IT. Jika saya daftar mandiri pakai akun pribadi, bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan sekolah. Mendapatkan fasilitas seperti daftar lewat SCID. Silakan Pak Darsike mungkin. Ya, bisa Bapak dan Ibu. Jadi untuk pendaftaran website dengan sch.id, saya kira web hosting di Indonesia sudah banyak. Jadi pakai Hostinger, bisa web. Kalau di kami entar dulu. Kalau kami di webmaster.com banyak sekali Bapak dan Ibu untuk penyedia jasa web hosting. Nanti bisa saya. Nah, kalau web hosting baru berbayar Bapak dan Ibu. Nah, ini jadi kami di sekolah bayar itu untuk jasa hostingnya. Berapa rasanya? Hampir 400 sampai 500.000 per tahun. Itu kami bayar. Itu baru berbayar. Itu. Oke, itu untuk domainnya ya Bapak Ibu. Domain ya, betul. Domainnya. Dia untuk domainnya mungkin Ibu Mila bisa, Mila Ratnasari ya, bisa sendiri. Cuman kalau akunnya ya harus domain SCHID. Ya, kalau akun.com saya yakin kemarin juga yang coba igibali.org.id belum bisa. Belum bisa. Beda dengan Microsoft Teams ya. Kalau Microsoft Teams mungkin organisasi udah boleh. Tapi kalau di sini sementara yang lolos baru yang SCHID aja. Dia harus pakai SCHID. Domain SCHID. Okay. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mau buat domainnya, siapkan sertifikat NPSN sekolah, KTP kepala sekolah, penanggung jawab atau pengelola websitenya, selanjutnya surat kuasa sch.id yang ditandatangani oleh kepala sekolah di CA, dan yang kelima surat permohonan sch.id yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Oke, itu pertanyaan di bawahnya kayaknya ada dari Pak, ini senior teman saya juga, Pak Suryase. Jadi untuk mendaftarkan SCID kayaknya umumnya seperti itu. Dia ada berkas-berkas yang wajib disiapkan, tadi sudah disebutkan. Ada mungkin nanti di sharing Pak ya di grup biar lebih mantap lagi. Iya. Sharing di grup.
Jadi ada dokumen-dokumen yang mesti dikirimkan. Nah, untuk mendaftarkan ini memang harus ke penyedia layanannya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mencari mendaftarkan layanan SCH ID di mana. Jadi ada dokumen-dokumen yang mesti Bapak Ibu siapkan. Mungkin nanti lebih lanjut yang sharing di grup apa aja yang perlu disiapkan. Itu teman-teman yang mau mencoba mendaftarkan SCH ID. Oke, bagaimana cara membuat website sekolah yang oke tadi udah Pak Teman Putra. Nanti syarat lebih lanjut yang sharing di grup biar lebih Bapak Ibu lebih bisa pakai dokumen nanti. Sekolah saya belum punya alamat, berapa lama waktu diperlukan untuk membuat. Kalau SCH ID enggak lama, Pak Yan Suryaso ini teman kita. Enggak lama ya kalau gini domain, yang penting Pak Darsike kalau enggak salah domainnya 200.000 ya? Ya, di DPA kami anggarkan 400 atau 500.000 per tahun. Untuk domainnya Ya. Ya, untuk bayar itu per tahun. Domain. Saya lupa juga. Jadi untuk pendaftaran domain kalau dulu sempat saya daftar 200-an kalau nggak salah. Baru Ya. daftar domainnya aja. Tapi Bapak Ibu sewa domain beda. Kalau nanti buat hosting juga beda. Nah, itu silakan nanti coba dibaca-baca. Jadi Bapak Ibu gini ya, saya logikakan gini. Bapak Ibu mungkin ada gambaran. Jadi hosting itu semacam kalau mungkin yang masih awam ini, untuk menyimpan data server. Jadi Bapak Ibu punya website, punya data-data dalam bentuk website yang harus ditampilkan. Nah, itu harus disimpan di server. Kemudian menampilkan sekarang dalam bentuk publik harus ada domainnya. Itulah bahasa logika saya, pakai gitu aja dulu sederhana. Sehingga kalau mau menyiapkan ini harus ada dua, ada hostingnya dan ada domainnya. Domain yang biar bisa diakses nanti oleh Microsoft Teams dan juga Google, terus yang domain DNS pendidikan, itu SCH ID. Untuk mendapatkan SCH ID ini Bapak Ibu perlu daftar lagi karena ini ada DNS resmi. Ada berkas-berkas yang Bapak Ibu perlu siapkan. Berkas apa saja mungkin nanti kami sharing di grup. Oke, rasanya itu ada lagi mungkin, silakan. Bapak Darsike mungkin ada tambahan, terus. Ya. Jadi di internet sudah banyak di sini ada. Jadi ada Niaga Hoster. Jadi cara register domain sch.id di Niaga Hoster itu misalnya. Ini saya bukan promosi ya. Di sini banyak nih. Silakan aja diikuti langkah-langkahnya. Ada juga di website sekolahgratis.web.id. Dan memang rata-rata memerlukan surat keterangan kepala sekolah dari lembaga, surat kuasa, dan KTP dari operator misalkan. Nah, jadi masing-masing hosting memiliki syarat tersendiri, tapi umumnya seperti itu. Scan KTP penanggung jawab, SK pendirian lembaga, surat keterangan kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu silakan untuk di search lagi Bapak dan Ibu dengan kata kunci cara membuat domain sch.id. Di sana banyak. Ada. Itu Pak Demet, ada lagi? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung on mic. Boleh. Langsung on mic. Ada Bapak Ibu? Oke, saya tambahkan sedikit Pak. Oke, lanjut. Yang selama ini kita banyak gunakan dalam Google ini adalah penggunaan drive-nya Pak. Jadi hampir 70% penggunaan di GFE ini, Google for Education ini lebih banyak di drive. Karena memang dokumen-dokumen sekolah itu
harus ditata dengan rapi seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti bisa ambiar nanti data-data sekolah. Seperti Pak. Artinya pengelolaan misalkan standar-standar itu kita semua manajemen berdasarkan drive ini, sehingga semua bisa membuka ataupun misalkan bisa dibuka di mana saja dan kapan saja, terutama kepala sekolah, penanggung jawab Wakasek misalkan, ataupun KTU. Itu yang kita manfaatkan lebih di sini, sehingga data-datanya tidak parsial, Bapak dan Ibu. Data-data sekolah terutama. Jadi, siapa nih bawa akreditasi sekolah? Ini lagi menghubungi, pasti lama jadinya koordinasinya. Nah, kalau dijadikan satu terintegrasi, Bapak dan Ibu, filenya memang besar dan inilah fungsinya dari GFE, bisa diambil oleh siapa saja yang diberikan otoritas itu, sehingga cepat koordinasinya dan juga tidak akan hilang kalaupun misalkan ada force major, misalkan data-data sekolah jadi selamat, seperti itu yang selama ini kita banyak gunakan. Selain juga dengan LMS, jadi baik dengan terutama di sini Google Classroom, karena di sekolah kami membebaskan guru-guru untuk membuat LMS atau menggunakan LMS tersendiri. Jadi silahkan dulu, karena memang anak-anak kami kalau di sekolah bisa menggunakan LMS, Pak. Nanti mungkin saya akan jelaskan pada saat penggunaan praktek baiknya nanti. Karena kalau di sekolah kami menggunakan LMS, tapi kalau dalam keadaan sekarang ini anak-anak kami kan anak-anak yang kurang mampu, kami gunakan media yang lain untuk itu. Terutama kami kebanyakan menggunakan WhatsApp, Bapak Ibu. Kalau LMS seperti itu nanti tidak terjangkau anak-anak. Ya, ini ya memang SMA Negeri Bali Mandara kan memang kita tahu, jadi yang masuk kan memang siswa-siswa yang tidak mampu diginikan kondisikan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau saya tangkap beliau mungkin kalau di sekolahnya mungkin sudah ke tahap blended learning, ya, pencampuran antara tatap muka dan e-learningnya. Nah, ini yang mungkin sempat saya sharing lewat penelitian kemarin. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman menggunakan yang sudah menggunakan GAVE ini. Ada? Cukup? Baik, kalau tidak, mungkin Pak Darsike ada yang mungkin disampaikan sebagai closing statement, silakan. Baik, terima kasih teman-teman, Pak Dekmep dan peserta yang saya hormati, bahwa penggunaan Google Apps for Education ini sangat bermanfaat bagi institusi Bapak dan Ibu kedepannya nantinya. Integrasi GAVE ini untuk seluruh kegiatan sekolah, baik untuk pembelajaran, manajemen file, persuratan, dan bahkan untuk video conference. Ini bisa digunakan dengan menggunakan Google Meet. Kapasitasnya bisa sampai 1000-an lebih, bisa digunakan asal menggunakan domain.sch.id, dan suaranya juga cukup jernih. Semua terintegrasi di Android, Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah install Android, pasti semua ada Drive, ada Google Meet, di situ sudah ada email, dan juga yang lain ada Jamboard di sini, ada juga kalender, dan juga ada kontak dan sebagainya. Banyak ini semua
fasilitas Google Bapak dan Ibu dapatkan secara penuh apabila Bapak dan Ibu menggunakan Google for Education ini. Seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Kadek Darsike. Ini sudah berkenan saya todong karena benar baru 2-3 jam lalu saya ingat beliau sempat menyampaikan ini tentang GAPI. Saya todong untuk menyampaikan praktik baik di SMA Negeri Bali Mandara. Sekalian berkolaborasi tak gitu kan. Sekali lagi terima kasih Pak Kadek Darsike sudah berkenan sharing. Terima kasih. Besok kalau ada waktu kita coba sharing tentang praktik baik LMS-nya. Baik Bapak Ibu, demikian yang untuk hari ini session kedua kami coba berkolaborasi memperkenalkan juga menampilkan praktik baik pemanfaatan GAPI Google App for Education sebagai katakanlah pendamping dari Microsoft Teams tadi. Jadi ini hanya pilihan aja. Seperti tadi, kalau memang Bapak Ibu berminat, ya, tahapannya harus menyiapkan domain STH-ID dulu. Kalau yang sudah, berarti tinggal memaksimalkan. Memaksimalkan ada 2 pilihan, mana mau Bapak Ibu manfaatkan. Kami dari IGI mungkin sudah jalan duluan sebenarnya. Cuman sekarang syukurnya dari foundernya langsung menyampaikan sehingga kita lebih bisa maksimalkan. Untuk teman-teman yang udah punya KTIG mungkin sebentar ya buatkan formnya kalau berminat memanfaatkan akun ig.or.id silakan nanti mendaftarkan kemudian mungkin mengirimkan file KTA atau mungkin yang menggunakan STH-ID silakan tapi link STH-ID-nya mohon dikirim juga. Jadi ada 2 pilihan nitip atau numpang dulu di ig.or.id boleh kalau memang belum punya STH-ID atau kalau memang udah punya STH-ID tinggal kirimkan Bapak Ibu sudah punya bukti KTA kami fasilitasi untuk mendapatkan Microsoft Teams. Kalau yang Google GAVI ya mungkin kami siap bantu untuk di teknisnya ya kalau Bapak Ibu daftar STH-ID dan domain silakan atau mungkin kalau diskusi boleh lah saya bantu tinggal siapkan pendanaan transfer dan silakan nanti Bapak Ibu ngurus sampai dengan GAP-nya siap mungkin kami bantu sampai menyematkan ada 1 file yang mesti disematkan di dalam domain Bapak Ibu itu sampai di sana tinggal menunggu verifikasi biasanya sih seperti tadi seminggu 2 mingguan jadi agak lama memang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin di sini ada 60-an tadi, 67, 68 yang gabung. Pasti ada yang inginnya ada yang teman-teman yang sharing juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Sampai di sana dulu. Kemudian seperti yang sudah kami sharing tadi atau kemarin, untuk kegiatan kita hari ini adalah session presentasi terakhir, tetapi kita masih ada pertemuan besok, masih ada Bapak Ibu yang perlu tuntaskan, dan masih ada waktu sampai 2 jam lagi. Jadi kami permaklumkan